Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam menghargai teman-teman. Pada kesempatan sore kali ini kembali lagi di channel kami MJ Farm. Kita akan ngobrol-ngobrol kembali tentang kambing. Dengan pembahasan sore kali ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya dengan modal 5 juta kita bisa beternak kambing. Dan tentunya saya sendiri sudah merasakan dan saya sendiri sudah membuktikan. Nanti kita kupas di sini berapa sih cara-caranya atau apanya yang perlu disiapkan, kita bahas di sini. Sebelum lanjut ke video kali ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya, dan tolong dibantu share-nya kepada teman terdekat, saudara terdekat, atau saudara jauh, supaya kami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya dan bisa bermanfaat bagi sesama peternak kambing. Oke, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Dan yang pertama, untuk modal 5 juta tadi kita harus menyiapkan kandang. Kandang dengan modal 5 juta tentunya kalau kita langsung bikin kandang dengan modal itu tidak mungkin kan. Tapi kita bisa memanfaatkan barang-barang di sekeliling kita. Kalau di kampung ini kan kita misalkan punya bambu ataupun punya kayu sendiri, itu bisa kita manfaatkan. Yang pasti bambu kan ada, dan itu bisa kita gunakan untuk kandang, lantai, dinding, dan semacam. Dan nanti misalkan yang saya ngomongin tadi 5 juta itu khusus untuk kambing ya. Kalau 5 juta untuk bikin kandang, untuk beli kambing kayaknya nggak bisa, terlalu minim, masih kurang modalnya. Nah, kita sekarang langsung yang ke 5 juta tadi. Dengan kandang yang sudah disiapkan, kandang yang udah ada, dan 5 juta tadi kita belikan kambing. Dan yang kedua adalah kita harus tentang pemilihan bibit. Bibit itu harus kita pilih yang bagus dengan postur tubuh seperti yang ada di kandang saya ini, seperti dadanya yang besar, lebar, dan postur tubuhnya yang bagus, tinggi, panjang, dan pokoknya yang bagus lah. Dari kakinya itu tidak bahasa Jawanya tidak dengkleh ke bawah, terlalu tegak, seperti ada yang di dalam kandang-kandang saya ini. Kambingnya bagus-bagus, dan kita tidak harus memilih kambing yang jenisnya yang mahal-mahal. Nanti kita bisa sesuaikan dengan budget yang kita miliki 5 juta tadi. Kita bisa membeli kambing dengan 3 ekor betina itu dengan harga 1000-an, dan 2 juta tadi sisanya kita belikan jantan. Seperti punya saya kemarin 2 tahun yang lalu, saya belikan 2 darah dari Jawa Randu, dan 1 dari paceknya pun juga Jawa Randu. Itu saya praktekkan. Kalau cuman bahasa orang ataupun kata-kata orang, cara prakteknya gimana, tapi saya sendiri yang udah mengalami dengan uang 5 juta itu tadi, saya praktekkan sendiri di kandang saya dengan ya seperti ini sekarang. Dulu dari 2 tahun kurang yang lalu jumlahnya itu tadi 3 ekor betina, 1 ekor jantan. Dan setelah sekarang ini totalnya udah mencapai 10 ekor plus 10 ekor plus jantan, dan itu pun indukannya udah bunting kembali dan akan melahirkan sebagiannya induk-indukannya pertama, dan darah yang pertama pun sudah minta IB semua. Dan alhamdulillahnya secepat itu. Jadi sangat menguntungkan sekali ya, di desa ini mencari pekerjaan susah. Jadi bisa dimanfaatkan untuk beternak kambing itu tadi, bisa dimanfaatkan untuk apa ya, karena mencari pekerjaan susah, jadi kita bisa manfaatkan peternakan. Kalau kita sebagai orang anak muda ataupun peternak pemula, kita harus sekarang udah berpikirnya ke arah situ, ke arah yang lebih jauh lagi pemikirannya, ke jalurnya yang lebih modern. Dan yang ketiga adalah memilih jenis kambing yang ada di sekeliling kita. Kita tentang bibit itu ada banyak. Contohnya di sekeliling daerah saya sendiri ada kacang, Jawa Randu, Rambon, seperti itu. Jadi itu mudah sekali. Kalau menganu bur, turunan bur atau cross bur pun di daerah saya ini masih langka ya, masih belum begitu banyak. Nah, nantinya saya sendiri akan memulai juga untuk nanti di sini di lahan kosong ini akan saya bikin kandang kembali untuk menaikkan grade atau genetiknya, akan kita naikkan kembali.
Jadi sebagai peternak itu harus pintar dan harus cerdas. Nah, yang keempat adalah kita harus bisa mengombinasikan usaha. Usaha itu harus kita kombinasikan. Setelah kita beternak tadi, kita udah menghasilkan dari anakan, peranakan atau cempenya tadi, dan kita harus berani berpikir kembali sebagai peternak yang pintar itu. Kita bisa memanfaatkan contoh hal yang paling sederhana saja adalah tentang kotoran. Kotoran ini bisa kita manfaatkan untuk kita bisa jual kepada yang punya tanaman, atau bisa kita manfaatkan sendiri untuk pupuk kita sendiri, untuk bisa dimanfaatkan untuk yang teman-teman yang membutuhkan untuk bisa dibikin biogas seperti itu. Ataupun juga bisa, kalau di tempat kami ini banyak peternak yang biasanya kalau nggak punya bank pakan itu dibarter. Atau di barter itu biasanya ngambil intilnya itu di tempat peternak atau tempat saya, nanti kita barter dengan daun singkong miliknya. Ya, daun singkong ini sangat bagus sekali untuk peternakan kambing. Nah, dengan kebagusan tadi, dengan serat kasar yang bagus, kita bisa gunakan untuk pakan ternak kita. Dengan konsep yang bagus, dengan tata cara yang bagus, dengan kebersihan kandang yang bagus, kita bisa pokoknya bisa sukses lah kalau kita itu rajin, dan kita selalu mengusahakan ternak kita itu harus kenyang dengan makan yang ada di sekeliling kita, seperti ramban-rambanan ataupun pakan-pakan yang ada di sekeliling kita. Kan banyak sekali kalau di kampung ini ya, banyak sekali dari daun-daunan apapun, banyak sekali. Dan yang kelima, kita harus bisa beternak secara modern. Nah, beternak secara modern itu kita maksudnya gini, kita harus bisa menentukan target atau bisnis juga. Seperti maksudnya bisnis itu sekian, seperti yang saya bilang tadi, dari 4 ekor, 1 jantan, 3 betina tadi, darah tadi, setelah 2 tahun kan udah mencapai target sekian, udah banyak. Jadi nanti bisa berkembang biak, jadi kita bisa hitung sekian per tahunnya itu kita bisa muntung berapa cempe, berapa anakan, dan induknya udah bunting lagi. Itu harus kita perhitungkan, karena kalau tidak secara modern kita nanti harus rugi di waktu. Kita harus pinter-pinternya untuk beternak. Peternak itu harus rajin dan harus pintar. Udah saatnya sekarang sebagai peternak itu berpikir secara modern. Nah, seperti contohnya di kandang saya ini, kita udah bisa sekarang belajar menentukan arah ternak kita. Nah, kalau cuma beternak secara tradisional, kita itu tidak bisa menentukan dari target kita. Biasanya kalau mbah saya dulu beternak, entah beternak kambing ataupun sapi, yang penting dikasih makan. Target yang penting itu ya gemuk, per tahunnya tidak ada target berapa-berapa, yang penting kalau butuh ya dijual. Nah, kalau saya sendiri pemikiran tidak harus mempunyai target sekian tahun, satu indukan harus beranak berapa kali dan bisa menghasilkan berapa. Kalau masalah berapanya ekor anakan itu kan tergantung Gusti Allah yang memberikan kita rezeki. Nah, teman-teman nanti bisa ikuti langkah saya tadi, beternak kambing dengan 5 cara tadi, dengan modal 5 juta. Insya Allah nanti rezeki kita akan enak lah dari kambing. Kalau 5 juta itu tadi diarahkan ke kambing, insya Allah dalam waktu 2 tahun kita sudah bisa memetik. Karena breeding ya, breeding itu jangka waktunya minimal 2 tahun. Karena 2 tahun itu target untuk panen breeding. Nah, itu kalau dipanen secara, maksudnya dijual bibitan. Kalau misalkan mau dilanjutkan kembali ke fattening, kita gemukkan sendiri juga bisa. Monggo silahkan, nanti kita bisa tentukan arah ternak kita. Yang penting saya bilangkan tadi, karena susahnya kita mencari pekerjaan di kampung ini dengan apa ya, pendidikan yang seadanya, misalnya pendidikan SD, SMP, SMA, kita kan sulit. Apalagi cuman SD, SMP, SMA, kuliahan pun sekarang juga sulit untuk mencari pekerjaan. Jadi anak muda jangan takut untuk kotor ataupun ngaret dulu. Dengan modal 5 juta nanti bisa dikembangkan dulu dengan beli kambing darah. Kalau misalkan darah itu, kalau Jawa Randu itu umur 9 bulan,
8 bulan ataupun 10 bulan itu kan kemungkinan besar kan 1000-an seperti itu. Harga 1000 kan kalau 5 juta bisa dapat 3 ekor indukan dengan umur segitu nanti insya Allah bentar lagi juga akan minta IB, minta kawin dan pacak dengan harga 2 juta itu insya Allah bentar lagi juga udah berani untuk ngawinin si betina-betina. Saya rasa cukup sekian dulu teman-teman. Semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dimanapun Anda berada sesama peternak kambing. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Nah, jangan lupa komen di bawah karena nanti kita bisa sapa-sapa di video sama saya ini sudah sampai mana aja di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.